Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika kakiku mendadak lemas dan napasku terasa sesak. Hanya karena satu pemandangan yang tak pernah terbayang seumur hidupku. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang bau anyir dan lantai becek, aku melihat seorang perempuan tua membungkuk lemah. Tangannya gemetar memungut sisa sayuran busuk yang bahkan sudah tak layak dimakan. Aku hendak berpaling, sampai aku mengenali kerudung lusuh itu. Itu ibuku. Dunia seolah berhenti berputar. Orang yang melahirkanku, yang mengajariku bertahan hidup, kini diperlakukan seperti tak punya harga diri sedikitpun. Dan yang membuat darahku mendidih. Semua ini terjadi bukan karena orang asing, melainkan karena suamiku sendiri yang mengusirnya dari rumah. Saat itu aku sadar, jika aku diam, aku sama kejamnya. Dan sejak detik itu pula, aku bersumpah akan membalas semuanya. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Assalamualaikum, selamat datang di Pandora Bercerita TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah melindungi langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menguatkan hatimu. Amin. Namaku Sandra. Aku bukan perempuan dari keluarga berada, bukan pula wanita yang hidupnya serba berkecukupan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat ibuku bekerja keras sendirian. Ayahku meninggal saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar, dan sejak saat itu, ibuku memikul dua peran sekaligus, menjadi ibu dan ayah dalam satu tubuh yang sama. Ibuku bukan perempuan yang banyak bicara. Ia jarang mengeluh, bahkan ketika tubuhnya mulai renta dan tangannya sering gemetar saat memegang sendok. Ia selalu berkata, selama kamu bisa sekolah dan hidup dengan baik, ibu sudah bahagia. Kalimat sederhana itu menjadi alasanku bertahan di setiap kesulitan. Waktu berlalu, aku tumbuh dewasa dan menikah dengan seorang pria bernama Rangga. Di awal pernikahan, Rangga adalah sosok yang lembut, bertutur halus, dan pandai mengambil hati keluarga. Ia sering mencium tangan ibuku, memanggilnya, Bu, dengan penuh hormat, bahkan berjanji di hadapanku akan menjaganya seperti orang tuanya sendiri. Aku percaya, terlalu percaya. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang lokasinya tak jauh dari pasar tradisional. Setiap pagi, suara pedagang dan aroma sayuran basah menjadi bagian dari hidup kami. Awalnya, rumah kecil itu terasa hangat. Aku memasak, Rangga bekerja, dan ibuku membantu sebisanya. Tidak ada kemewahan, tapi ada kebersamaan yang membuatku merasa cukup. Namun, seiring waktu, perubahan mulai terasa. Rangga menjadi lebih sering diam. Senyumnya memudar, dan tatapannya tak lagi ramah saat melihat ibuku. Hal-hal kecil mulai ia persoalkan, dari suara langkah kaki ibu di pagi hari, hingga lauk sederhana yang ia anggap tak layak. Aku berusaha menenangkan diri, menganggap semua itu hanya kelelahan dan tekanan hidup. Ibuku pun mulai menarik diri. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar kecil di belakang, tak ingin merepotkan. Aku sering memergokinya menangis diam-diam saat mencuci piring atau menyapu lantai. Saat kutanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ibu baik-baik saja." Senyum yang belakangan kupahami sebagai bentuk ketakutan dan keterpaksaan. Aku terjebak di tengah, antara peranku sebagai istri dan sebagai anak. Aku berusaha menjaga keseimbangan, berharap waktu akan memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Aku tidak sadar bahwa di balik sikap dingin Rangga, tersimpan keputusan kejam yang akan menghancurkan rumah tangga kami. Hari-hariku berjalan seperti biasa, sampai suatu pagi aku berangkat lebih awal dan pulang lebih cepat dari rencana. Hari itulah, hari ketika semua yang selama ini kuanggap masalah kecil, berubah menjadi luka besar yang tak akan pernah bisa kulupakan. Dan dari sanalah, kisah hidupku sebagai Sandra benar-benar dimulai. Perubahan Rangga tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit, hingga aku terlambat menyadari bahwa rumah yang kutinggali sudah tidak lagi aman, bukan dari hujan atau panas, tetapi dari sikap orang yang seharusnya melindungi. Awalnya hanya nada bicara. Rangga mulai sering menghela napas panjang setiap kali melihat ibuku duduk di ruang tamu. Ia menghindari tatapan, menjawab seperlunya, dan memilih menghabiskan waktu di luar rumah. Jika ibuku menyapa, Rangga hanya mengangguk tanpa senyum. Aku melihat itu, tapi aku memilih diam. Aku mengira, mungkin Rangga hanya sedang lelah bekerja. Namun lama-kelamaan, diam tak lagi cukup.
Suatu malam saat aku sedang memasak, Rangga masuk ke dapur dengan wajah masam. Ia menatap panci di atas kompor, lalu berkata dingin, "Setiap hari lauknya begini terus. Seperti rumah orang susah." Aku terdiam. Ibuku yang mendengar dari balik pintu hanya menunduk. Sejak malam itu, aku mulai melihat ibuku makan belakangan, mengambil porsi paling sedikit, bahkan sering berkata sudah kenyang padahal aku tahu perutnya kosong. Hari demi hari, ucapan Rangga semakin berani. Ia mulai mempermasalahkan hal-hal sepele, air mandi yang katanya cepat habis, lantai yang menurutnya tak pernah benar-benar bersih, bahkan aroma minyak kayu putih yang dipakai ibuku sebelum tidur. "Rumah ini jadi pengap," katanya suatu sore. Kalimat sederhana, tapi aku tahu, maksudnya bukan rumah. Ibuku semakin sering mengurung diri di kamar belakang. Aku jarang mendengar tawanya. Yang ada hanya suara batu kecil di malam hari dan langkah pelan agar tak mengganggu siapapun. Setiap kali aku menanyakan keadaannya, ia selalu menjawab dengan senyum yang sama, senyum yang menutupi luka. Aku mencoba bicara dengan Rangga. Pelan, hati-hati. Aku mengingatkannya tentang janjinya dulu, tentang hormat pada orang tua. Tapi yang kudapat justru tatapan sinis. "Ini rumah tangga kita, Sandra. Bukan panti jompo," katanya datar. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketegangan yang tak terlihat. Aku berangkat kerja dengan perasaan was-was, pulang dengan jantung berdebar. Aku takut meninggalkan ibu sendirian di rumah bersama Rangga, tapi aku juga tak punya pilihan. Setiap pagi, sebelum pergi, aku selalu berpesan pada ibu agar mengunci pintu kamar dan jangan banyak keluar. Ibuku mengangguk, tapi matanya menyimpan ketakutan. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Pagi itu, Rangga dan aku bertengkar hebat. Untuk pertama kalinya, ia meninggikan suara di depan ibuku. "Kalau kamu nggak bisa ngatur ibumu, aku yang akan ambil tindakan," bentaknya. Ibuku gemetar. Aku memeluknya, mencoba menenangkan, tapi Rangga justru pergi meninggalkan rumah sambil membanting pintu. Hari itu aku berangkat kerja dengan kepala penuh kecemasan. Sepanjang hari aku tak bisa fokus. Ada firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Siang menjelang sore, aku mencoba menghubungi ibuku. Tak diangkat. Sekali, dua kali, berkali-kali, tetap tak ada jawaban. Hatiku mulai tak tenang. Aku memutuskan pulang lebih cepat. Di perjalanan, aku melewati pasar tradisional yang biasanya ramai. Entah mengapa, langkahku melambat. Dadaku terasa sesak tanpa alasan jelas. Aku menoleh ke kanan dan kiri, sampai pandanganku tertuju pada sudut los paling sepi. Dan di sanalah, aku melihat sosok yang membuat seluruh tubuhku membeku. Seorang perempuan tua, membungkuk, memungut sisa sayuran yang sudah layu, kotor, dan hampir membusuk. Pakaiannya lusuh, kerudungnya kumal, tangannya gemetar. Aku ingin percaya itu orang lain. Aku ingin mataku salah melihat. Tapi aku mengenali setiap garis wajah itu. Setiap gerak tubuhnya. Itu ibuku. Dan saat itulah aku sadar. Pertengkaran pagi tadi bukan ancaman kosong. Itu awal dari sesuatu yang jauh lebih kejam. Kakiku terasa berat melangkah mendekat. Setiap langkah seolah menolak kenyataan yang ada di depan mata. Aku berdiri beberapa meter dari ibu, bersembunyi di balik kerumunan orang, takut jika ia melihatku dalam keadaan seperti ini. Tak siap, tak kuat, dan hampir runtuh. Ibuku masih membungkuk. Tangannya memungut satu persatu sayuran yang terjatuh, membersihkannya dengan ujung baju, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik tipis. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tetap berusaha tersenyum pada pedagang yang lewat seakan tak ingin dikasihani. Dadaku terasa seperti diremas. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa perempuan tua itu pernah menjadi segalanya bagiku. Pernah menahan lapar agar aku bisa makan. Pernah menahan tangis agar aku bisa sekolah. Dan kini, ia dipaksa bertahan hidup sendirian. Aku akhirnya memberanikan diri mendekat. "Ibu." Suaraku tercekat. Hampir tak keluar. Ibuku menoleh perlahan. Saat mata kami bertemu, aku melihat keterkejutan di wajahnya. Ia buru-buru berdiri, menyeka tangannya, dan tersenyum gugup. "Sandra? Kok di sini?" katanya,
Seolah semua ini hal biasa. Aku tak bisa bicara. Air mataku jatuh lebih dulu. Aku memeluk tubuhnya yang kurus. Tubuh yang dulu selalu hangat, kini terasa dingin dan rapuh. Orang-orang mulai memperhatikan. Ibu justru menepuk punggungku, mencoba menenangkanku. "Jangan nangis, ibu nggak apa-apa," bisiknya. Kalimat itu menghancurkanku. Aku mengajaknya duduk di bangku kayu dekat los. Dengan suara bergetar, aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya ibu enggan bicara. Ia menunduk lama, lalu akhirnya berkata pelan, hampir tak terdengar oleh hiruk-pikuk pasar. "Tadi siang, Rangga bilang ibu harus pergi. Katanya rumah itu bukan tempat ibu." Ia berhenti sejenak, menarik napas. "Ibu nggak mau ribut, Nak. Jadi ibu keluar saja." Aku menggigil. Tak ada pertengkaran besar, tak ada teriakan, hanya keputusan dingin yang diambil tanpa hati. Aku menahan amarah yang mendidih. Aku ingin langsung pulang, menuntut penjelasan, menumpahkan semua emosi. Tapi melihat kondisi ibu, aku tahu ini belum selesai. Ini baru awal dari luka yang lebih dalam. Aku membawa ibu ke warung kecil, membelikannya makanan hangat. Ia makan perlahan, seperti takut kehabisan. Setiap suapan seakan menyimpan cerita pahit yang tak sanggup ia ucapkan. Aku menggenggam tangannya, berjanji dalam hati tak akan membiarkannya sendirian lagi. Namun di balik semua itu, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan besar. Sejak kapan Rangga menjadi sekejam ini? Kami pulang ke rumah saudara sementara. Malam itu aku hampir tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ibu membungkuk di pasar terus muncul. Tanganku gemetar, hatiku dipenuhi campuran marah, kecewa, dan rasa bersalah. Pagi harinya, aku pulang ke rumah kontrakan sendirian. Rumah itu terasa asing. Dingin. Seolah tak pernah ada kehangatan di dalamnya. Rangga duduk di ruang tamu, santai, seakan tak terjadi apa-apa. Aku berdiri di depannya, menahan diri agar tak berteriak. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanyaku pelan. Rangga menatapku datar. "Aku cuma jujur. Aku capek hidup begini. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa bersalah." Saat itulah aku sadar, konflik ini tak akan selesai dengan air mata atau permohonan. Ini bukan lagi soal salah paham. Ini soal pilihan. Dan Rangga sudah memilih. Aku keluar dari rumah dengan langkah gontai, tapi pikiranku mulai jernih. Di balik rasa sakit, ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, aku tak akan membiarkan ibuku diinjak-injak lagi. Dan keputusan yang kuambil setelah hari itu akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut meluapkan amarah yang sejak siang kutahan. Aku kembali ke rumah kontrakan dengan langkah mantap, bukan sebagai istri yang ingin mengalah, tapi sebagai anak yang tak terima ibunya diinjak-injak. Jantungku berdetak keras, telingaku berdenging, namun pikiranku justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Begitu pintu kubuka, Rangga menoleh sekilas. Wajahnya datar. Tak ada rasa bersalah. Tak ada kegelisahan. "Apa ibu sudah kamu jemput?" tanyanya dingin, seolah semua ini hanya urusan sepele. Pertanyaannya menjadi pemantik. Seluruh kesabaranku runtuh seketika. "Kamu mengusir ibuku seperti orang tak punya keluarga," bentakku. Untuk pertama kalinya aku tak lagi menahan suara. "Kamu tahu dia siapa? Dia ibu yang melahirkanku, yang selama ini diam karena menghormatimu." Rangga berdiri. Tatapannya berubah keras. "Aku nggak mau hidup susah terus, Sandra," katanya tajam. "Rumah ini sempit. Hidup kita berat. Dan ibumu cuma nambah beban." Kata beban itu seperti pisau, menusuk tepat di dada. Aku tertawa getir. Air mataku jatuh, tapi suaraku justru semakin tegas. "Jadi menurutmu, orang tua bisa dibuang begitu saja kalau sudah tak menguntungkan?" Rangga tak menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling kejam. Saat itulah aku mengeluarkan ponsel. Tanganku gemetar, tapi tekadku bulat. Aku memutar rekaman suara Rangga yang beberapa hari lalu dengan enteng berkata, "Kalau ibumu nggak pergi, aku yang akan buat dia pergi." Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah.
Belum sempat ia bicara, pintu diketuk keras. Keluarga besarku masuk, paman, bibi, dan 2 orang tetangga yang siang tadi melihat ibuku di pasar. Semua mata tertuju pada Rangga. Suasana mendadak menyesakan. Aku menatapnya lurus. Semua sudah tahu apa yang kamu lakukan. Rangga mencoba membela diri, suaranya naik turun, tapi setiap katanya terdengar kosong. Fakta terlalu telanjang untuk disangkal. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Sosok yang dulu merasa paling berkuasa kini berdiri tanpa pijakan. Aku menarik napas panjang. Ini puncaknya. Aku menikah untuk membangun rumah, kataku pelan tapi jelas, bukan untuk menghancurkan ibuku. Dan malam ini, aku memilih berhenti disakiti. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tak ada teriakan lagi. Tak ada tangis histeris. Hanya keheningan yang berat, dan satu keputusan besar yang akhirnya terucap. Dan sejak detik itu, hidup Rangga, dan hidupku, tak akan pernah sama lagi. Setelah semua kata terucap, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi perdebatan. Hanya suara hujan yang masih jatuh perlahan di luar, seperti sisa amarah yang belum sepenuhnya reda. Aku berdiri diam di dekat pintu, tubuhku terasa lemas, seolah seluruh tenaga terkuras habis dalam satu malam. Rangga duduk terdiam. Bahu yang tadi tegap kini merosot. Tatapannya kosong, menatap lantai tanpa arah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok yang berkuasa, tapi sebagai pria yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Namun anehnya, aku tak lagi merasa puas. Yang ada justru rasa hampa. Keluarga satu persatu meninggalkan rumah. Tak ada sorak kemenangan, tak ada ucapan lega. Semua paham, ini bukan akhir yang membahagiakan. Ini hanyalah titik berhenti dari luka yang terlalu lama dipendam. Aku masuk ke kamar, mengemas beberapa pakaian dengan tangan gemetar. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang kini terasa asing. Di perjalanan menuju rumah saudara, aku menatap jalanan basah. Lampu-lampu terlihat buram oleh air mata yang tak sempat jatuh. Amarah yang tadi membara perlahan berubah menjadi kelelahan yang dalam. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan semuanya berubah sejauh ini? Dan mengapa aku baru berani melawan ketika ibuku benar-benar terjatuh? Ibuku menyambutku dengan senyum kecil. Tak ada pertanyaan, tak ada tuntutan. Ia hanya memegang tanganku erat, seolah ingin memastikan aku benar-benar ada di sana. Di saat itulah, seluruh pertahananku runtuh. Aku menangis dalam diam, bukan karena marah, tapi karena menyesal telah terlalu lama diam. Malam-malam berikutnya berjalan pelan. Tak ada lagi teriakan, tapi juga belum ada kelegaan. Aku dan ibu belajar menata hari dengan sederhana, memasak bersama, berbincang pelan, dan saling menguatkan tanpa banyak kata. Luka itu masih ada, tapi tak lagi menganga. Sementara itu, kabar tentang Rangga terdengar samar. Ia jarang terlihat, pekerjaannya terganggu, dan orang-orang mulai menjaga jarak. Tidak ada karma yang datang dengan gemuruh. Semua terjadi perlahan, nyaris sunyi, seperti kehidupan yang pelan-pelan menarik kembali apa yang dulu ia ambil dengan paksa. Aku menyadari satu hal penting. Balasan terbaik bukan selalu teriakan atau kehancuran. Kadang, balasan itu datang dalam bentuk keheningan, kehilangan, dan kesadaran yang terlambat. Dan di fase inilah aku berdiri. Bukan lagi di puncak amarah, melainkan di lembah sunyi tempat aku harus memilih. Terus terjebak dalam luka, atau mulai benar-benar menyembuhkan diri. Waktu berjalan tanpa banyak suara. Hari-hari setelah perpisahanku dengan Rangga tidak dipenuhi drama atau keributan seperti yang sering orang bayangkan. Justru sebaliknya, semuanya terasa pelan, nyaris hening. Seolah hidup memberiku ruang untuk bernapas setelah terlalu lama tercekik. Aku mulai mengurus proses perpisahan secara resmi. Tidak mudah, tidak juga cepat. Ada hari-hari ketika aku harus duduk lama di ruang tunggu, menandatangani berkas demi berkas, dan mendengar orang-orang berbicara tentang hidupku seolah itu hanya urusan administrasi. Anehnya, aku tidak menangis. Hatiku sudah terlalu lelah untuk itu. Aku dan ibu pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Bukan rumah mewah, tapi cukup hangat. Ada halaman sempit tempat ibu menanam cabai dan daun bawang. Setiap pagi, aku melihatnya menyiram tanaman dengan wajah yang lebih tenang.
Tak ada lagi tatapan was-was, tak ada lagi langkah hati-hati. Itu saja sudah cukup bagiku. Aku kembali bekerja dengan lebih fokus. Rekan-rekanku menyadari perubahan dalam diriku, aku lebih pendiam, tapi juga lebih tegas. Perlahan, hidupku mulai stabil. Tidak melonjak drastis, tidak pula langsung bahagia. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Tentang Rangga, kabarnya datang tanpa kucari. Usahanya goyah, lingkaran pertemanannya menyempit, dan namanya tak lagi dipandang sama. Tidak ada rasa puas mendengarnya. Yang ada justru kesadaran pahit bahwa setiap pilihan memang punya akibat, cepat atau lambat. Aku tak perlu membalas apapun, hidup sudah melakukannya dengan caranya sendiri. Suatu sore, ibu duduk di sampingku. Ia memegang tanganku dan berkata pelan, "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Sandra. Jangan bawa marah itu terlalu lama." Aku mengangguk. Di saat itulah aku benar-benar melepaskan. Bukan melupakan, tapi menerima. Bahwa hidupku pernah retak, pernah salah memilih, dan pernah diam terlalu lama. Namun semua itu membawaku ke titik ini. Titik di mana aku memilih diriku sendiri dan ibuku, tanpa rasa bersalah. Aku belajar bahwa penyelesaian tidak selalu berarti semuanya kembali seperti semula. Kadang, penyelesaian berarti berani menutup pintu lama dan membangun ruang baru, meski kecil, meski sederhana. Dan di tengah ketenangan yang belum sempurna itu, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku hidup dengan kesadaran. Beberapa bulan berlalu, dan hidupku perlahan menemukan ritmenya sendiri. Tidak sempurna, tidak juga mewah, tapi cukup untuk membuatku tersenyum tanpa rasa takut. Setiap pagi, aku dan ibu memulai hari dengan kebiasaan sederhana, menyeduh teh hangat, menyiram tanaman di halaman kecil, dan berbincang tentang hal-hal ringan yang dulu jarang sempat kami lakukan. Ibuku kini terlihat lebih sehat. Wajahnya tak lagi dibayangi kecemasan, dan senyumnya kembali utuh. Melihat itu, aku sadar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari hal besar, melainkan dari rasa aman dan dihargai. Tentang Rangga, ia menjadi bagian dari masa lalu yang akhirnya benar-benar kututup. Tidak ada dendam yang kusimpan, hanya pelajaran yang tak akan kulupakan. Aku belajar bahwa mencintai seseorang tidak boleh mengorbankan harga diri, dan menjadi istri tidak berarti berhenti menjadi anak. Kini, setiap kali aku melewati pasar itu, dadaku memang masih sesak. Tapi bukan lagi karena luka, melainkan pengingat bahwa aku pernah hampir kehilangan arah, dan berhasil kembali sebelum terlambat. Aku berdiri hari ini sebagai perempuan yang lebih kuat. Bukan karena berhasil membalas, tapi karena berani memilih yang benar, meski harus kehilangan. Dan jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari kisah ini, jangan pernah menunda membela orang tuamu. Karena ketika mereka terluka, dunia terasa runtuh. Dan penyesalan selalu datang paling akhir. Sahabat Pandora Bercerita TV. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang luka, tetapi tentang pilihan. Pilihan untuk diam atau berdiri. Pilihan untuk menyenangkan orang lain atau menjaga orang tua yang telah mengorbankan segalanya untuk kita. Ingatlah, setinggi apapun kita melangkah, doa ibu adalah penopang yang tak terlihat. Dan siapapun yang merendahkan orang tua, sejatinya sedang menggali luka untuk dirinya sendiri. Jika kisah Sandra menyentuh hati kalian, balon ucapan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat. Dan jangan lupa sebutkan kalian menonton dari kota mana. Insya Allah kami doakan kebaikan untuk kalian semua. Tanda jempol naik, tekan like jika kalian setuju bahwa orang tua harus selalu dihormati. Bel dan subscribe Pandora Bercerita TV, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena selalu ada cerita yang mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih baik.